Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, sikap akan sangat menentukan, terutama ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita. Paulus dan Silas ngalamin keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sikap mereka membawa kemenangan yang luar biasa. Apapun keadaan kesulitannya, dengan sikap yang benar, saudara dan saya akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, hati kami telah siap untuk dengar firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ajar didik bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Bapa, jika dosa Tuhan ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Dan kami doa, ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Mana nih senyuman-senyuman tanggal tuanya? Tanggal 20 saudara. Tapi saya percaya tetap sukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 24 sampai 26. Yuk kita akan baca bergantian. Saya 24, saudara 25, gantian 26, kita baca sama-sama. Yang sudah di sana Kisah Para Rasul 16 24 sampai 26 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saya 24, saudara 25, 26 sama-sama. Demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25, iya. Ayat 26 sama-sama kita baca 3. Iya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa? Belenggu mereka semua. Saudara, ini adalah kisah Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, saudara. Dan yang menarik apa adalah di endingnya mereka akhirnya ngalamin kelepasan yang luar biasa. Dan ketika saya coba pelajari, ketika saya coba merenungkan firman ini, saudara, kisah ini, saudara, yang Tuhan taruh di hati saya, salah satu yang sangat kontras adalah bicara tentang sikap. Sama-sama bilang sama saya, sikap. Sikap itu penting. Sama-sama bilang sama saya, sikap itu penting.
Kenapa? Karena sikap saudara ketika saya renungkan yang pertama sikap ada di dalam bagian respon. Sama-sama bilang sama saya respon. Amin. Kira-kira gambarnya begini saudara. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi kabar baiknya sikap atau respon ini saudara ada dalam kuasa setiap kita saudara. Jadi ketika bicara tentang apapun yang terjadi. Tapi kalau sikap kita benar hasilnya juga biasanya baik. Katakan amin. Nah, dan sekali lagi saya mau bilang saudara, belum, sabar. Orang multimedia sabar. Semangat sekali mereka, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bahwa sikap ini penting saudara. Jadi ketika saudara dan saya, ketika bicara tentang sikap kita benar, apapun yang terjadi, maka akhirnya apa? Kita bisa responi dengan benar. Dengan benar kita menyikapi apa yang terjadi. Saya mau bilang saudara, hasilnya juga biasanya baik. Dan saya mau bilang saudara, bahkan ketika saya pelajari lebih dalam, nah boleh muncul. Nah, sikap ini saudara bukan cuma bicara tentang ada di respon atau di tengah-tengah setelah kejadian. Tapi sikap ini juga ada di awal sebelum kejadian, kemudian ada setelah kejadian atau keadaan, dan kemudian akan menentukan hasil. Dan ternyata sikap juga ada setelah hasil, di mana sikap kita setelah hasil akan menunjukkan atau menentukan hasil selanjutnya. Yang belum makan malam pasti. Saya mau bilang sekali lagi saudara, analogi sederhananya silat atau pertarungan silat atau pertarungan karate. Saya kebetulan nggak terlalu tahu soal silat dan karate karena saya ahli Wing Chun saudara. Nah, orang yang tahu bela diri pasti tahu bahwa sikap awal akan sangat menentukan siap tidaknya dia menerima serangan itu saudara. Betul ya? Jadi kalau dalam keadaan siap saudara, ketika serangan itu datang, maka dia akan merespon dengan lebih baik saudara. Akhirnya sikap atau respon setelah kejadian akan jadi lebih maksimal sehingga hasilnya maksimal. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita terima hasil yang maksimal, sikap juga punya peranan yang penting. Kenapa? Karena kalau sikap kita tidak benar, kita hanya akan memenangkan satu kali saja. Tapi kalau sikap benar, hasilnya selanjutnya adalah hasil yang baik. Maka hidup kita hidup yang penuh dengan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saudara bisa lihat ada banyak orang hidupnya ngalamin kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Kenapa? Karena attitude-nya, sikapnya benar saudara. Saudara pernah nggak lihat orang ketika bicara tentang dalam hidupnya, saudara kayaknya senang untuk dekat sama dia. Akhirnya saudara tertarik untuk bisnis sama dia, untuk kerja sama dengan dia. Kenapa? Karena sikapnya baik, betul ya? Tetapi ada orang yang kadang-kadang saudara jangankan mau bisnis sama dia, jangankan mau kerja sama dengan dia, saudara mau ketemu sama dia aja malesnya minta ampun. Bahasa Latinnya tuh empet gitu saudara. Iya kan? Kenapa? Karena sikapnya salah. Saya mau bilang saudara, sosok yang luar biasa begitu rendah hati untuk menjabat tangan saya saudara. Mungkin ada yang bilang, oh Pak, kan Bapak pendeta. Awalnya mikir begitu. Tapi semua orang yang turun dari mimbar, dari panggung, entahkah itu pengisi acara, entahkah itu karyawannya atau siapapun, dia akan jumpai dan bilang terima kasih ya. Hati saya langsung bilang pantas dia sukses berhasil. Kenapa? Sikapnya luar biasa. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, sikap akan sangat menentukan, terutama ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita. Paulus dan Silas ngalamin keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sikap mereka membawa kemenangan yang luar biasa. Dan itu kan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun keadaan kesulitannya, dengan sikap yang benar, saudara dan saya akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan? Yang pertama saya mencatat, sikap yang tetap berdoa dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Kita lihat ayat 25 saudara, ayatnya yang ke-25. Yuk, yang sudah di sana ayat 25 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya, tetapi berdoa. Sekali lagi saudara, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas ngapain?
berdoa. Mereka sedang ditangkap, mereka sedang dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Tapi yang menarik saudara, yang mereka lakukan adalah berdoa. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah sikap yang luar biasa yang harus saudara dan saya sebagai anak Tuhan miliki. Adalah apa? Sikap berdoa mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya saudara. Kesulitan mungkin boleh ada di depan setiap kita. Kesulitan, masalah, tantangan mungkin ada di depan setiap kita. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati. Katakan amin. Makanya berdoa memang bagi orang dunia kadang-kadang berdoa sepertinya sia-sia. Kadang-kadang ketika kita berdoa ada orang dunia bilang begini, ngapain sih lu berdoa? Buang-buang waktu. Saya mau bilang saudara, ada seorang ibu datang sama saya dan bilang begini, Pak Pendeta, saya lagi dalam masalah yang sulit. Tapi ketika saya berdoa, malah suami saya sendiri yang bilang begini, ngapain lu doa. Ngapain lu doa, buang-buang waktu. Nah, enggak. Oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang dunia enggak ngerti betapa kuasa dalam berdoa saudara itu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita tahu, ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kau berdoa, kau sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudara ingat Yosafat, Raja Yosafat, dia berperang menghadapi apa saudara? Menghadapi yang namanya Bani Amon dan Bani Moab. Mereka datang berperang untuk menyerang Yosafat. Tapi saya mau bilang saudara, yang Yosafat lakukan adalah apa? Dia berdoa sambil menyembah Tuhan. Saya mau bilang saudara, akhirnya singkat cerita, saya mau bilang saudara, Tuhan berperang ganti mereka. Mereka cuma diam saja menonton kemenangan Tuhan nyatakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati dengan orang yang berdoa saudara. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Memang wanita tuh suka kepo ya. Bapak-bapak yang saya ajak, ibu-ibu, halo. Shalom para pria. Pria. Sekali lagi shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Ini diantara kita para lelaki, saya mau bilang ya Pak. Saya pernah bilang ya, kalau kau aneh-aneh Pak, kalau kau jahatin istrimu Pak, kau mohon maaf ya, kau sakiti istrimu Pak, selama istrimu masih marah-marah, kau masih aman Pak. Kenapa? Karena selama kau punya suara lebih keras daripada istrimu, kau bisa berkata kepada dia, hei Amirah, diam. Aman. Ya Pak, saya jangankan marahin istri saya ngomong keras aja saya takut Pak. Oh darah Yesus. Shalom para pria. Laki-laki yang takut istri itu memalukan. Mohon maaf ya, biasanya saya bela ibu-ibu, kali ini saya bela pria-pria. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan harga diri. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pemimpin, laki-laki nggak boleh takut istri. Alkitab mencatat, hai suami kasihilah istrimu, bukan takutilah istrimu. Selama kau bentak istrimu, istrimu balik marah-marah, kau masih aman Pak. Tapi kalau kau jahatin istrimu, istrimu diam, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Kemudian dia berseru, Tuhan, aku gak sanggup urus suamiku. Biar Tuhan yang urus dia. Oh Tuhan. Karena ketika istrimu berdoa Pak, dia sementara menggerakkan tentara sorga untuk berperang buat dia saudara. Saya gak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Tapi saya mau bilang saudara berdoalah.
Karena ada kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan berperang ganti kita, kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan? Yang kedua, tetap bersuka cita dan bersyukur. Sama-sama bilang, sama saya tetap bersuka cita. Sama-sama bilang, sama saya tetap bersyukur. Sama-sama bilang, sama saya sekalipun dalam penderitaan. Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-24 sampai 25 sekali lagi saudara, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sesuai kepala penjara apa? Pasungan yang sangat apa? Tahan sampai di sana. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau kita dihukum karena kita salah, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa menerima, betul ya? Tapi masalahnya mereka nggak salah, mereka nggak bikin kejahatan, mereka nggak bikin dosa. Yang mereka lakukan adalah menolong seorang wanita yang dikuasai kuasa kegelapan. Mereka melepaskan wanita dari kuasa kegelapan. Tapi orang-orang penguasa yang menggunakan wanita ini dengan kuasa kegelapannya untuk mencari keuntungan, mereka marah besar dan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Bahkan penjaranya saudara, kalau saudara baca beberapa referensi yang mencatat tentang Paulus dan Silas, ini penjara masuknya di ruangan yang paling dalam, di ruang isolasi, kemudian kakinya dipasung dengan sangat keras, saudara, sangat kuat. Artinya apa? Perasaannya sakit, fisiknya juga sakit, saudara. Tapi hebatnya apa? Keadaan boleh menyakitkan, tapi mereka tetap bersuka cita dan bersyukur. Ini adalah sikap yang akhirnya menuntun mereka pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bahkan ayat 25 dikatakan apa saudara? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada, kata puji-pujian kepada Allah, menyanyikan puji-pujian ini saudara, bahasa aslinya adalah humneo. Artinya apa? Memuji-muji, atau kalimatnya begini saudara, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bayangin. Yang sedang terjadi adalah mereka disiksa. Yang sedang terjadi mereka disakiti. Tapi yang mereka lakukan, mereka humneo, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan sukacita dan ucapan syukur. Saya mau bilang saudara, ini baru orang Kristen yang sejati saudara. Karena mereka tahu apapun yang terjadi, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saudara mungkin baru kehilangan pekerjaan kah? Saudara baru kehilangan bisnis kah? Saudara baru kehilangan kekasih kah? Ada banyak anak muda nih, banyak anak muda tuh. Shalom anak muda. Sekalipun baru putus tetap sukacita. Amin. Kau putus, kau nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen kah? Orang-orang nangis. Saya mau bilang saudara, bersyukur apapun keadaannya, sama-sama bilang sama saya, bersuka cita. Saya kenal ibu gembala sidang kita saudara bertahun-tahun saudara. Belum pernah saya ketemu, belum pernah saya ngobrol ibu gembala dalam keadaan marah-marah saudara, nggak pernah. Padahal masalah, tantangan, persoalan ada. Tapi nggak pernah saya lihat ibu gembala nggak sukacita. Selalu bisa bersukacita dalam segala keadaan. Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta kalau ngomong gampang. Pak Pendeta nggak tahu sih yang kami alami. Jemaat kan suka gitu kan. Pak Pendeta nggak tahu sih. Enak jadi pendeta ngomong doang. Teman saya bilang, enaklah. Enak ya jadi pendeta tinggal ngomong doang. Saya bilang, gue colok hidung. Saya mau bilang saudara, jadi pendeta apakah nggak ada masalah? Ada. Ada tantangan? Ada. Tapi pernah nggak saudara lihat saya naik mimbar, muka saya? Bertahun-tahun kita sama-sama, betul ya? Pernah nggak saudara lihat saya naik mimbar? Selalu
Karena saya sadar sukacita itu pilihan, amin. Saya tulis khotbah ini saudara di Bali saudara. Jadi saya lagi nulis ini, saya tulis begini poin nomor 2. Bersukacita dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala situasi. Saya pulang dari Bali itu sekitar jam 10. Di pesawat saya baca lagi kisah ini. Wah hebat banget ya Paulus Silas bisa bersukacita dalam segala keadaan. Saya mendarat jam 10. Jam 10 lewat 5. Jadi dari setengah 10 tim saya jam 10 lewat 5 saya bersama tim saya udah mau mendarat saudara. Yang jemput saya udah setengah 10 udah di bandara. Saya landing jam 10 lewat 5 saya udah telepon udah mendekati ke parkiran di Terminal 3. Tiba-tiba yang jemput saya bilang begini, mobil ditabrak. Oh Tuhan, mobil ditabrak. Kalau ban kan minggu lalu. Jadi mobilnya lagi parkir mau jemput saya. Mobilnya lagi parkir, ada bus Big Bird yang by Bluebird itu saudara, mobil bus besar. Jadi dia mau masuk, dia parkir entah kenapa mobil sopirnya mungkin udah ngantuk atau gimana. Mobil yang lagi parkir, dia mau tabrak. Itu saya udah pakai bumper besi, dia masuk ke dalam, krok. Sampai bannya nggak bisa jalan saudara. Oh Tuhan Yesus, dalam hati saya gimana ini? Oh Tuhan, mana mobil atas nama gereja lagi? Oh Tuhan, mana asuransinya udah habis lagi saudara? Saya udah ngebayang, oh Tuhan Yesus, mahal ini saudara. Tim saya tetap sukacita. Iya, bukan karena dia tahu firman Tuhan, tapi karena dia tahu bukan dia yang bayar. Dalam hati saya Tuhan Yesus. Makanya saya foto, saya bikin story. Wah, Dio, besok kita pelayanan pakai Supra Getter nih. Saya lupa, di mulut orang percaya ada kuasa, di jari orang percaya juga ada kuasa. Karena nggak bisa jalan, mobilnya diderek, ditowing, bawa pulang saudara. Itu di towing, itu sepanjang perjalanan itu saya geter. Saya bilang Tuhan kan aku bilang besok Tuhan, kenapa geternya dari sekarang? Itu dari pendak bandara ke Karawaci rasanya lama banget saudara. Tapi kalau saudara nonton story saya, percayalah ini ya di atas ya tidak ada buat-buat saudara. Tetap sukacita. Saya bilang sama tim saya, ya udah sukacita aja. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap yang Tuhan izinkan selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bilang lagi sama saya, Pak Pendeta mah enak. Saya mau bilang, ya saya enak. Ya memang enak, ya memang. Kenapa saya enak? Karena saya punya Tuhan Yesus. Kabar baiknya kita semuanya punya Tuhan Yesus yang sama sumber sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu dalam segala keadaan tetap bersukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh siap-siap. Dietrich Bonhoeffer bilang begini saudara, sukacita sejati datang dari kesadaran bahwa kita memiliki Kristus. Di dalam dia kita menemukan makna yang mengalahkan segala keadaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan yang ketiga? Tetap beriman sekalipun dibatasi oleh kenyataan. Sama-sama bilang sama saya, tetap beriman. Coba kita lihat sekali lagi saudara. Ayat 24 sekali lagi saudara dikatakan bahwa Paulus dan Silas mereka dalam situasi di mana mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dibelenggu kaki mereka dengan pasung yang sangat kuat, kemudian dijaga ketat, bahkan si kepala penjara ada di sana untuk menjaga dengan amat sangat serius. Secara logika mustahil bisa lolos, betul ya?
Secara logika mustahil mereka bisa lepas dari penjagaan yang begitu ketat. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 25. Mereka berdoa sama Tuhan. Mereka berseru sama Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian sama Tuhan. Karena mereka tahu kenyataan ini, keadaan ini tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah. Dan akhirnya apa? Mereka lihat mujizat. Gempa bumi terjadi dahsyat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Mereka terlepas. Seandainya mereka nggak punya sikap yang tetap percaya sama Tuhan, bisa-bisa mereka tidak melihat kelepasan. Tapi karena sikap mereka benar, sekalipun kenyataannya tidak sejalan, mereka tetap beriman. Makanya mereka lihat kelepasan, kemenangan. Anak Tuhan harus selalu punya sikap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang saya bahas minggu lalu. Bukan kita nggak lihat kenyataan. Ada banyak orang kadang-kadang berpikir, oh kalau orang beriman itu menutup mata atas kenyataan. No. Kenyataan kita lihat. Karena kita hidup dalam realita. Masalah, tantangan, persoalan kita lihat. Tapi begini, sekalipun kita lihat kenyataan bahwa hutang-hutang kita mungkin besar, bahwa kita sudah di PHK, bahwa bisnis kita lagi hancur, bahwa rumah tangga kita lagi di ujung perceraian, bahwa keadaan kita lagi sulit. Kenyataan mungkin kita lihat, tetapi iman kita selalu lebih besar daripada kenyataan. Katakan amin. Pak, tapi masalahnya Pak, tantangan yang sementara saya hadapi, tantangan yang besar. Persoalan yang saya hadapi, persoalan yang besar. Situasi yang sementara saya hadapi, situasi yang sangat sulit Pak. Seringkali dalam fase ini ada banyak orang imannya ditekan oleh kenyataan. Akhirnya imannya binasa. Saya bilang no. Sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita, sebesar apapun sakit penyakit dalam kehidupan setiap kita, iman kita harus selalu lebih besar. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Kemenangan pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita milikilah sikap yang benar, supaya kemenangan yang Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Yang pertama, sikap yang senantiasa berdoa sama Tuhan. Karena orang yang berdoa punya kekuatan menghadapi setiap peperangan. Yang kedua, milikilah sikap yang tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena ketika kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur, artinya kita percaya akan rancangan Tuhan. Karena semua yang di tangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, milikilah sikap yang tetap beriman kepada Tuhan. Jangan izinkan masalah, tantangan, persoalan lebih besar daripada imanmu. Karena iman kita bicara tentang sesuatu yang terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan.
Tuhan selalu lebih besar daripada setiap sakit penyakit kita. Tuhan selalu lebih besar dari setiap peperangan kita. Artinya kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.